Halo sahabat Ruang Tadarus, jumpa kembali di sesi kali ini. Kita akan membahas satu buku yang sangat menarik yang saya pilih sebagai bagian pembahasan di sesi kali ini, yang punya judul The Chaos Machines, karya daripada Max Fisher. Oke, bagaimana kalau saya mengatakan bahwa media sosial itu bukan hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tapi juga mengubah cara kita berpikir dalam ya memilih pemimpin, ngomongin orang lain, mencari teman atau membenci orang lain, bahkan memahami kenyataannya. Nah, selama bertahun-tahun kita percayakan bahwa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok atau YouTube hanya alat komunikasi. Nah, kita ini kan mengira kalau semua ini yang mengendalikan media sosial. Tapi kan sebenarnya bagaimana jika yang sebenarnya itu terjadi justru sebaliknya, media sosial yang mengontrol kita. Nah, kenapa masyarakat di seluruh dunia itu menjadi semakin terpolarisasi hingga di era modern saat ini? Terus, kenapa teori konspirasi menyebar lebih cepat daripada fakta? Atau mengapa kemarahan itu selalu viral, kebencian selalu viral? Sementara kebijaksanaan hampir tidak pernah mendapatkan perhatian. Nah, inilah mengapa algoritma itu tampaknya selalu mengetahui apa yang akan kita klik ya, yang akan kita scroll, bahkan sebelum kita menyadarinya bahwa kita terkontrol oleh sistem algoritma itu. Nah, sahabat ruang tadarus, dalam buku The Chaos Machine ini, salah satu karya daripada jurnalis investigatif yang namanya Mac Fisher akan mengungkap kisah di balik layar perusahaan-perusahaan teknologi terbesar di dunia. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara eksklusif yang dilakukan Mac Fisher ini terhadap para eksekutif di Silicon Valley, terhadap para tim ahli, bahkan peneliti, dan menginvestigasi dokumen-dokumen yang ada, Fisher itu nemuin bagaimana sebuah keputusan yang didesain yang tampaknya sederhana itu mengoptimalisasikan engagement yang berubah menjadi mesin yang mampu membentuk psikologi manusia itu mempercepat polarisasi politik, kemudian bahkan mengubah demokrasi dan ya bahkan mengguncang tatanan masyarakat modern. Sahabat Ruang Tadarus, pembahasan kali ini bukan sekedar ringkasan daripada buku The Chaos Machine, tapi ini adalah pendalaman atau penalaran untuk memahami bagaimana algoritma bekerja, terus kenapa media sosial itu dapat menjadi begitu adiktif terhadap manusia, dan bahkan bagaimana kecerdasan buatan itu mempelajari perilaku manusia dan mengapa juga disinformasi menyebar begitu cepat. Serta kita akan membahas mengapa masa depan demokrasi mungkin sangat bergantung pada sistem yang kita gunakan setiap hari yang kita tidak terlepas dari tangan kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah media sosial itu mempengaruhi kita? Ya, jadi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah seberapa besar kehidupan kita ini sebenarnya sedang diarahkan oleh algoritma. Dalam buku The Chaos Machine ini, Mac Fisher mencoba menjelaskan bagaimana media sosial itu yang awalnya hanya proyek kecil di sebuah kamar asrama pada tahun 2004, kini telah menjadi kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Nah, platform itu ya seperti Facebook, ya. Jadi Facebook ini tidak lagi sekedar menghubungkan orang, tapi mampu membentuk opini publik, mempengaruhi politik, menyebarkan teori konspirasi, hingga memicu konflik di berbagai negara yang mengakibatkan terjadi chaos. Jadi sahabat ruang tadarus, Fisher ini nulis berdasarkan pengalamannya ya. Jadi pengalaman langsung dia sebagai jurnalis investigatif. Termasuk setelah dia memperoleh dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen internal dari seorang whistleblower dari perusahaan Facebook, dan dia berdiskusi dengan pihak perusahaan untuk mengkonfirmasi dari setiap data yang dia dapat. Nah, dari sana kemudian ia menyimpulkan kalau masalahnya itu bukan karena para pengembang dalam
pengembangan teknologi ini memiliki niat buruk, melainkan karena mereka sering tidak menyadari besarnya dampak dari sistem yang mereka ciptakan. Jadi begini, Fisher ini melihat memang menegaskan bahwa persoalan terbesar media sosial ini bukan terletak pada kontennya sih, melainkan pada algoritma yang dirancang untuk terus menarik perhatian pengguna. Oke, jadi algoritma ini ya lebih sering menampilkan konten yang memancing emosi, memperkuat perbedaan pendapat, dan membuat kita terjebak dalam echo chamber. Ya, jadi Fisher ini mengingatkan kalau media sosial ini seharusnya tidak hanya dinilai sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai sistem yang mampu dalam membentuk cara kita berpikir, berinteraksi untuk memandang dunia. Sehingga tantangan terbesar kita hari ini, sahabat Ruang Tadarus, adalah bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak tanpa membiarkan algoritma itu mengendalikan cara kita berpikir. Oke, mari kita mulai dalam pembahasan yang lebih detail, sahabat Ruang Tadarus. Mengenal lebih mendalam siapa itu Mac Fisher. Jadi Mac Fisher ini seperti yang tadi diungkapkan lebih awal, bahwa Mac Fisher ini adalah jurnalis Amerika Serikat yang dikenal karena kemampuannya dalam menjelaskan isu-isu rumit dengan cara yang ringan dan jelas dan mudah dipahami. Mac Fisher ini berkarir di Washington Post, kemudian ia bergabung dengan The New York Times, dan dia banyak menulis tentang hubungan antara teknologi, politik, serta perubahan perilaku manusia. Fisher berpendapat bahwa media sosial bukan sekedar tempat kita berbagi foto, video, atau opini, tapi justru platform digital lah yang bekerja sebagai sistem yang ikut membentuk cara kita berpikir untuk merasakan dan berinteraksi dengan orang lain. Yang menariknya, dalam observasi Fisher, justru perusahaan teknologi sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menghadapi ancaman seperti radikalisme atau terorisme atau ujaran kebencian, namun mereka seringkali nggak sepenuhnya itu memahami dampak dari algoritma yang mereka bangun sendiri terhadap kehidupan sosial. Jadi, Fisher menunjukkan bahwa masalah utama media sosial itu bukan hanya terletak pada isi kontennya, melainkan pada desain sistem yang disengaja memprioritaskan perhatian pengguna. Nah, ini akan berkaitan dengan algoritma yang cenderung mengangkat konten yang memancing emosi, ya kan? Seperti ketakutan, konflik, atau kemarahan. Karena kenapa? Karena konten semacam itu lebih mudah menarik klik, komentar, dan dibagikan dan menarik atensi daripada pengguna. Akibatnya, masyarakat semakin terpolarisasi, terjebak dalam echo chamber, serta lebih rentan terhadap hoax, misinformasi, dan disinformasi. Pertanyaan mendasar mengenai mengapa media sosial itu yang awalnya dijanjikan sebagai teknologi untuk memperkuat demokrasi, mempererat hubungan sosial, dan memperluas akses informasi, justru berkembang menjadi kekuatan yang memperdalam polarisasi politik, mempercepat penyebaran disinformasi, meningkatkan radikalisme dan ekstremisme, serta mengubah cara manusia berpikir dan berinteraksi. Nah, Mac Fisher ini menjelaskan kalau fenomena ini bukan sekedar akibat perilaku penggunanya, melainkan hasil dari desain sistem media sosial yang secara bertahap belajar mengeksploitasi kecenderungan psikologis manusia demi mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Jadi, Mac Fisher sejak awal mengajak kita untuk melihat media sosial bukan sebagai alat yang netral, tapi sebagai sebuah sistem yang secara aktif membentuk perilaku sosial masyarakat. Nah, sahabat Ruang Tadarus, tesis utama buku ini adalah tentang kekacauan sosial yang terjadi di berbagai negara selama 1 dekade terakhir ini. Nah, jadi bukanlah suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ini semua memiliki akar yang sama dalamnya, di mana cara platform digital itu mengoptimalkan algoritma untuk keterlibatan atau melakukan engagement terhadap penggunanya. Jadi,
semakin kuat emosi yang dipicu, itu baik kemarahan, konflik, ketakutan, maupun identitas kelompok, maka akan semakin besar kemungkinan konten tersebut diperbanyak oleh sistem. Nah, dengan demikian media sosial itu akan berubah dari sekedar ruang komunikasi menjadi mesin yang secara tidak sengaja mengubah struktur psikologi individu atau dinamika kelompok, bahkan institusi dalam demokrasi modern. Itu akan terdampak dengan sistem yang di-create oleh mesin ini. Konsekuensi atau implikasi terhadap media sosial, demokrasi, psikologi dan masyarakat, tentunya ini pada di dalam perspektif media sosial di era digital, maka media sosial ini pada era digital tidak lagi berfungsi semata sebagai sarana komunikasi ya, melainkan telah berkembang menjadi infrastruktur algoritmik yang secara aktif itu menentuin jenis informasi yang paling mungkin diterima dan dikonsumsi oleh setiap pengguna. Nah, kalau dalam konteks demokrasi, maka mekanisme algoritma ini berpotensi memperkuat polarisasi politik dengan memberikan prioritas pada konten-konten yang mampu ngebangkitin respon emosional tinggi sehingga meningkatkan keterlibatan pengguna atau netizen meskipun seringkali mengorbankan kualitas daripada diskursus publiknya gitu. Nah, kalau dari perspektif psikologi ini dalam desain kontennya, jadi desain platform digital ini secara sistematis mengeksploitasi kebutuhan dasar manusia terhadap akan perhatian, pengakuan sosial dan pembentukan identitas sebagai strategi untuk mempertahankan keterlibatan pengguna dalam jangka panjang. Nah, akibatnya apa pada tingkat masyarakat? Kondisi ini akan mengakibatkan pola interaksi sosial itu ngalamin transformasi yang signifikan, di mana relasi antar manusia semakin bergeser dari komunikasi yang bersifat langsung, itu menuju ke hubungan yang dimediasi atau diatur, bahkan dibentuk oleh sistem algoritmik. Ya, jadi menentuin cara individu itu bagaimana cara berinteraksi, memperoleh informasi, serta ngebangun realitas sosialnya dalam media sosial. Nah, akhirnya sahabat Ruang Tadarus bahwa media sosial tidak sekedar mencerminkan perilaku manusia, tapi ia akan secara aktif ngebentuk perilaku tersebut melalui sistem yang dirancang untuk menghasilin perhatian para penggunanya. Nah, sahabat Ruang Tadarus, pada chapter ini itu Fisher ngajak pembaca ya, atau ngajak kita semuanya itu memasuki dunia media sosial melalui sebuah analogi yang sangat kuat yang ia sebut trap in casino, terjebak dalam kasino. Jadi ini merupakan metafor yang dia gunakan. Jadi menurut Fisher ini bahwa platform seperti Facebook, X atau Twitter ya, kalau sekarang X, kalau di Twitter atau Instagram dan YouTube itu nggak dirancang semata-mata sebagai media komunikasi semata, melainkan sebagai sistem yang memanfaatkan prinsip-prinsip psikologi perilaku yang sebelumnya itu banyak digunakan dalam industri perjudian katanya. Jadi tujuan utamanya itu bukan sekedar ngebuat pengguna itu puas, melainkan ngebuat mereka terus kembali terus menggulirkan layar ataupun scrolling ya. Kita terus scrolling, terus mengecek notifikasi dan terus menghasilkan data yang dapat dimonetisasi. Jadi ini kalau kita bayangkan itulah yang kita alami selama ini ya. Pada saat kita membuka platform itu di ruang digital, kita tidak akan pernah berhenti. Terus kita akan scrolling, kita berharap ada yang like ya kan, atau melihat, dan semua ini adalah semacam mesin slot dalam kasino ya, yang membuat pemain atau membuat, kalau dalam konteks sosial media itu netizen, itu yang tidak pernah tahu kapan ya kan kita akan mendapatkan reward berikutnya ya kan. Jadi media sosial ini menciptakan pola penghargaan atau pola rewarding yang tidak pasti atau variable reward, sehingga otak manusia ini terus didorong untuk mencari kemungkinan dan memperoleh validasi sosial berikutnya. Nah, Fisher menegaskan kalau seperti ini adalah kekuatan utama dari media sosial. Jadi bukan terletak pada kontennya tuh, melainkan pada desain sistem yang secara sengaja mengoptimalkan perhatian manusia sebagai komoditas ekonomi.
Nah, lebih jauh Fisher ngejelasin kalau mekanisme tersebut bekerja karena mengeksploitasi sistem biologis manusia, khususnya sistem dopamin yang ada pada diri kita, ya, yang berkaitan dengan antisipasi terhadap reward atau penghargaan, ya kan? Yang seperti kita berharap adanya notifikasi, adanya like, ada yang subscribe, ada yang share atau memberikan komentar. Nah, ini semua adalah menjadi bentuk rewards digital yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Ketidakpastian ini yang membuat para pengguna itu terdorong untuk terus membuka aplikasi. Bahkan tidak ada kebutuhan nyata untuk melakukannya, tetap aja kita akan scrolling kemanapun kita ada, di mana ada waktu, kita akan selalu membuka dan kita berharap-harap cemas. Jadi platform ini kemudian itu akan mempelajari perilaku setiap individunya, ya kan? Melalui sistem algoritma atau algoritma pembelajaran yang di create oleh mesin itu menjadi satu machine learning, ya kan, algoritmik pembelajaran, ya, mesin algoritmik pembelajaran. Jadi akan mampu untuk menyajikan konten-konten yang semakin sesuai dengan preferensi emosional masing-masing daripada penggunanya itu. Jadi dengan demikian bahwa media sosial itu berkembang menjadi sebuah behavioral machines atau mesin perilaku yang tidak hanya ngamatin kebiasaan manusia, tapi juga secara aktif akan ngebentuk pola perhatian, ya, kebiasaan kita dalam keputusan sehari-hari di dunia digital. Jadi bab ini menjadi pondasi penting pada pembahasan selanjutnya, sahabat ruang tadarus, karena akan nunjukin bahwa kita akan memahami akar berbagai persoalan sosial di media sosial, ya, di media digital maksudnya, kemudian akan berawal dari bagaimana dapat meng-create atau menciptakan desain ekonomi, ya kan, terhadap media sosial itu yang menjadikan keterlibatan pengguna sebagai tujuan utama. Jadi media sosial akan bekerja layaknya mesin slot digital, bukan karena setiap interaksi selalu memberikan reward, melainkan karena reward itu atau reward tersebut muncul secara tidak pasti sehingga ngedorong pengguna terus kembali lagi. Setiap penghargaan digital, ya kan, itu mengubah kebutuhan alami manusia akan pengakuan sosial menjadi sumber keterikatan yang sangat kuat terhadap platform tersebut. Metafor selanjutnya yang digunakan oleh Mick Fisher dalam chapter 2 ini, Fisher menggunakan cerita daripada Gamergate sebagai titik balik untuk ngejelasin bagaimana media sosial itu berubah dari sekarang hanya sekedar ruang diskusi menjadi arena mobilisasi kemarahan kolektif. Jadi sahabat ruang tadarus, Fisher nunjukin tuh kalau Gamergate itu pada awalnya tampak sebagai perselisihan dalam komunitas permainan di video games. Tapi sesungguhnya ini merupakan satu laboratorium awal yang diobservasi yang memperlihatkan bagaimana sistem algoritma media sosial itu mampu memperbesar konflik sosial secara sistematis. Jadi kalau kita ngelihat daripada X, Reddit, YouTube atau platform digital lainnya, satu konflik atau kemarahan atau harassment, teori konspirasi atau serta identitas kelompok itu saling memperkuat sehingga ngasilin gelombang serangan yang jauh melampaui isi awalnya. Nah, sahabat ruang tadarus, dalam chapter ini Fisher itu negasin kalau masalah utama bukanlah komunitas game itu sendiri, melainkan cara algoritmanya yang menemukan bahwa kemarahan atau konflik itu merupakan bentuk keterlibatan atau engagement yang paling menguntungin bagi platform. Apa yang terjadi pada Gamergate ini kemudian menjadi pola yang terus direplikasi dalam berbagai isu politik, sosial maupun budaya di seluruh dunia. Lebih jauh laginya, Fisher ngejelasin kalau Gamergate ini memperlihatkan lahirnya sebuah mekanisme baru dalam ruang digital, yaitu satu proses ketika individu-individu yang sebelumnya enggak saling kenal kemudian dapat dipersatukan oleh identitas bersama
atau rasa terancam dan kemarahan terhadap musuh-musuh yang sama. Nah, kemudian sistem algoritma ini akan ngerekomendasiin secara perlahan mempertemukan pengguna dengan konten-konten yang semakin ekstrim, kemudian memperkuat keyakinan mereka, sekaligus mengisolasi mereka dari perspektif yang berbeda. Akibatnya apa? Media sosial itu tidak hanya nyebarin informasi, tapi juga ngebentuk identitas kolektif yang semakin radikal. Dalam hal ini, Fisher berargumentasi, katanya bahwa pola inilah yang kemudian muncul kembali dalam berbagai fenomena lain, mulai dari polarisasi politik, gerakan populisme, kemudian apalagi penyebaran teori konspirasi, hingga kekerasan berbasis identitas. Nah, jadi everything is Gamergate itu ngecerminin sebuah tesis bahwa hampir seluruh konflik digital modern itu mengikuti pola yang pertama kali tampak secara jelas dalam peristiwa Gamergate. Nah, jadi Gamergate ini memperlihatkan kalau media sosial mampu mengubah konflik kecil menjadi gerakan kolektif yang berskala besar, kemudian melalui mekanisme algoritmik yang utamain keterlibatan emosional tuh. Nah, ketika kemarahan menjadi bentuk interaksi yang paling menguntungkan bagi platform, konflik bukan lagi penyimpangan dari sistem, tapi menjadi bagian dari sistem tersebut bekerja. Kalau kita ngebahas tentang chapter opening the portals, jadi Mac Fisher coba menjelaskan kalau media sosial itu enggak nyiptain ekstremisme dari nol, tapi membuka sebagai sebuah gerbang atau sebagai sebuah portal yang memungkinkan ide-ide ekstrem itu bergerak dari komunitas kecil yang terisolasi menuju ke ruang publik global. Jadi sebelum hadirnya media sosial modern, kelompok-kelompok radikal ini umumnya hidup dalam ruang yang terbatas dan sulit menjangkau masyarakat luas. Tapi pada saat sekarang ini, ya kan, melalui sistem algoritma, sistem berbagi konten dan jaringan digital yang sering terhubung, hambatan-hambatan itu hilang semua tuh. Jadi konten yang sebelumnya hanya beredar di forum-forum kecil, kali ini dapat muncul di lini masa jutaan pengguna, hanya karena algoritma menilai konten tersebut mampu mempertahankan perhatian lebih lama. Jadi dengan demikian, media sosial itu bukan sekedar saluran distribusi informasi semata, tapi mekanisme yang mempercepat perpindahan individu menuju komunitas yang semakin ekstrim. Jadi bisa secara berkelompok, ya kan, untuk mendapatkan engagement itu. Dalam perspektif Fisher, ini menunjukkan bahwa proses tersebut berlangsung secara bertahap. Jadi pengguna itu jarang langsung diperkenalkan pada konten yang paling radikal. Sebaliknya, sistem algoritma yang ada tanpa terasa menawarkan materi yang sedikit lebih provokatif daripada yang sebelumnya dikonsumsi oleh pengguna. Jadi setiap interaksi itu menjadi sinyal bagi sistem untuk merekomendasiin konten-konten yang semakin serupa namun lebih emosional. Kemudian akumulasi proses ini, ya kan, menciptakan lintasan atau hubungan radikalisasi, ya kan, yang tidak disadari oleh pengguna. Nah, dalam perspektifnya si Fisher, kalau portal ini bukanlah satu aplikasi tertentu, namun keseluruhan mekanisme daripada sistem algoritma yang menghubungin rasa ingin tahu dengan identitas, kemudian emosi, dan akhirnya keyakinan yang semakin ekstrim. Jadi sistem yang terbentuk ini pada sistem algoritma ini nggak hanya nemuin apa yang kita sukai, tapi juga akan mengarahkan kita menuju yang paling mampu mempertahankan perhatian kita. Jadi kalau kita suka sesuatu, kemudian sekali, dua kali, dia akan kembali lagi, dan dia akan muncul di landing page kita sebagai bagian dari sistem algoritma untuk mengarahkan kita secara tidak langsung. Pada chapter ini, Fisher ngangkat tentang konsep antropologi evolusioner. Jadi mengenai bagaimana sih manusia itu berevolusi untuk hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang dipenuhi hubungan kekerabatan dan kepercayaan. Jadi
Naluri itu masih bertahan hingga sekarang, tapi media sosial itu mengubah cara naluri itu bekerja. Jadi melalui algoritma itu mempertemukan individu yang memiliki identitas, keyakinan yang sama sehingga menciptakan quote and quote itu menjadi keluarga digital. Keluarga digital ini akan sangat solid ya, walaupun anggotanya tidak pernah saling bertemu secara langsung. Menurut Fisher, fenomena ini sebagai bentuk baru dari ikatan kesukuan, tribalism, digital tribalism yang diperkuat oleh teknologi tentunya. Jadi loyalitas terhadap kelompok digital ini sering lebih kuat daripada loyalitas terhadap fakta. Nah, identitas kelompok ini akan menjadi dasar dalam menentuin siapa yang dipercaya, siapa yang dianggap musuh, dan bagaimana seseorang memahami realitas. Platform digital yang ada kemudian akan memperkuat dinamika tersebut karena konflik antar kelompok itu akan menghasilkan interaksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dialog yang damai. Jadi dengan demikian kalau dilihat bahwa media sosial ini menghidupkan kembali naluri evolusioner manusia dalam bentuk yang jauh lebih besar dan lebih cepat daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Gitu. Nah, jadi bab ini itu menjelaskan bahwa media sosial ini tidak hanya menghubungkan orang, tapi juga mengubah identitas pengguna menjadi bagian dari sistem algoritma yang bernilai ekonomi. Gitu. Sehingga ketika identitas menjadi pusat interaksi digital nih, fakta kehilangan kemampuan untuk menyatukan masyarakat. Begitu. Dalam pembahasan Awakening the Machines, Mac Fisher ngejelasin kalau titik perubahan paling penting dalam sejarah media sosial itu ketika platform berhenti mengandalkan aturan yang dibuat manusia dan mulai menyerahkan pengambilan keputusan kepada machine learning. Jadi sebelum perubahan ini, para ahli menentukan secara eksplisit jenis konten apa yang layak ditampilkan pada pengguna. Namun sering bertambahnya miliaran unggahan setiap harinya, maka pendekatan ini tidak lagi memadai. Seperti Facebook, YouTube, X, dan platform lainnya, kemudian ngebangun tuh sistem kecerdasan buatan yang belajar secara mandiri dari miliaran interaksi dari para pengguna itu. Nah, sistem ini tidak diberi tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat ya, melainkan tujuan yang jauh lebih sederhana, meningkatkan keterlibatan, engagement daripada pengguna itu sendiri. Perlu diingat, kalau mesin ini tidak memahami kebenaran, etika, atau demokrasi, jadi mesin ini hanya belajar mengenal pola yang membuat pengguna bertahan lebih lama di platform itu. Jadi Fisher nunjukin kalau perubahan ini menghasilkan konsekuensi yang tidak diperkirakan bahkan oleh penciptanya sendiri. Algoritma ini menemukan secara mandiri bahwa akumulasi konten yang ada dalam sistem itu baik itu konten konflik identitas, teori konspirasi, atau kebencian, kemarahan, ketakutan, atau konten provokatif itu menghasilkan tingkat interaksi atau engagement yang lebih tinggi dibandingkan informasi-informasi yang netral. Kenapa? Karena sistem ini hanya dioptimalkan untuk ningkatin perhatian pengguna. Kemudian ia terus akan memperkuat pola tersebut tanpa memahami dampak sosialnya. Jadi menurut Fisher, kondisi ini tuh ngegambarin pada titik di mana media sosial berubah dari sekedar produk teknologi itu menjadi sebuah sistem mesin yang otonom yang secara terus-menerus mengoptimalkan perilaku manusia. Bahkan para ahli masih ngebangun infrastrukturnya untuk lebih mengkorelasikan kondisi yang ada. Tapi mereka tidak lagi sepenuhnya memahami mengapa algoritma ini memilih satu konten dibandingkan konten lainnya. Nah, dengan kata lain, mesin ini mulai terbangun nih dan mulai ngembangin logika operasionalnya sendiri berdasarkan data perilaku yang ada dalam sistem itu sendiri. Jadi, ketika mesin learning ini
mengetahui bahwa kemarahan menghasilkan perhatian lebih luas atau lebih besar, ia tidak memilih kemarahannya karena memahami manusia dalam konteks kemarahan itu, melainkan karena kemarahan yang ada itu sebagai topik atau sebagai strategi yang paling efektif untuk mencapai engagement yang ada dalam sistem itu. Jadi algoritma tidak pernah diperintahkan untuk memecah masyarakat, tapi hanya mengoptimasi terhadap perhatian, membuat hasil yang ada itu muncul sebagai konsekuensi logis daripada sistem yang telah di-create-nya. Sahabat Ruang Tadarus, sekarang kita masuk pada pembahasan di chapter selanjutnya, yaitu membahas tentang subjek yang dibawakan oleh Matt Fisher yang berjudul The Fun House Mirror. Jadi Matt Fisher ini mengembangkan argumennya dengan menjelaskan bahwa algoritma itu tidak hanya memilih informasi yang akan dilihat pengguna, akan tetapi juga akan dapat membangun sebuah realitas yang dipersonalisasi. Fisher menggunakan metafora fun house mirror ini atau sebuah cermin di taman hiburan itu yang memantulkan tubuh dalam bentuk yang terdistorsi untuk menggambarkan bagaimana sih media sosial itu memantulkan dunia kepada setiap individu secara berbeda. Jadi setiap pengguna dalam menerima informasi di lini masa atau rekomendasi ataupun berita ataupun opini itu akan disesuaikan dengan pola interaksi sebelumnya. Akibatnya bagaimana? Jadi jika dua orang yang hidup di kota yang sama itu dapat memiliki persepsi yang sama sekali berbeda mengenai dunia karena masing-masing ini akan melihat versi realitas yang telah dipilihkan oleh algoritmanya masing-masing. Distorsi di sini bukan hasil kebohongan tunggal, namun melainkan akumulasi ribuan keputusan algoritmik yang nentuin apa yang layak diperhatiin dan apa yang perlu diabaikan. Jadi Fisher menegaskan bahwa personalisasi yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna itu justru akan mempersempit cakrawala informasi sehingga algoritma itu akan terus memperkuat preferensi yang telah memiliki sistem sehingga individu itu semakin jarang berhadapan dengan pandangan yang berbeda. Nah, dalam jangka panjang, pengguna akan mulai menganggap bahwa informasi yang mereka lihat merupakan gambaran objektif tentang dunianya, padahal sesungguhnya hanya merupakan refleksi dari perilaku digital mereka sendiri. Nah, dengan demikian, sahabat Ruang Tadarus, media sosial tidak lagi sekedar menyampaikan realitas, melainkan secara aktif akan membangun realitas sosial yang berbeda bagi setiap orang dan akan menunjukkan sebagai salah satu penyebab meningkatnya polarisasi politik dan kesulitan bagi masyarakat untuk mencapai kesepakatan mengenai fakta-fakta dasar. Nah, jadi bab ini itu menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi sekedar menjadi tempat berbagi informasi, tetapi telah berperan sebagai editor, ya, yang menentukan realitas apa yang dilihat setiap penggunanya. Akibatnya dalam kehidupan keseharian, maka akan semakin sulit membangun kesepakatan mengenai fakta bersama karena setiap orang akan menerima informasi yang berbeda sesuai dengan algoritmanya masing-masing. Jadi algoritma ini akan terus memperkuat confirmation bias sehingga yaitu suatu kecenderungan seseorang untuk lebih mempercayai informasi yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Nah, semakin sulit menerima sudut pandang yang berbeda, dampaknya bagi masyarakat atau bagi khalayak di ruang publik yang sebelumnya menjadi tempat berbagi pengalaman dan berdiskusi semakin akan terpecah, ya, karena setiap individu yang dalam hidup di lingkungan informasi yang berbeda dan semakin terfragmentasi akibat dari dampak sosial media ini. Jadi algoritma ini nggak sekedar memilih berita yang ingin kita baca, tapi ia secara perlahan akan membangun dunia yang ingin kita percayai. Personalisasi yang berlebihan akan mengubah media sosial dari jendela menuju dunia menjadi cermin yang terus memantulkan keyakinan penggunanya itu sendiri. Dalam The Germs and the Winds, Mac Fisher menggunakan analogi epidemiologi untuk menjelaskan bagaimana
ide, emosi, dan perilaku itu menyebar melalui media sosial. Jadi ia ngebedain antara kuman atau germ sebagai ide atau konten yang berpotensi menular dan menggunakan angin atau wind sebagai lingkungan yang memungkinkan penyebaran itu terjadi. Jadi menurut Fisher, bahwa konten yang berbahaya seperti teori konspirasi, ujaran kebencian, dan propaganda itu memang penting, tapi yang lebih menentukannya adalah sistem algoritma sendiri yang menjadi angin yang mempercepat penyebarannya. Ini sama seperti kalau dikiaskan dengan penyakit menular ya. Jadi penyakit menular itu tidak hanya bergantung pada virus atau bakteri, tetapi juga pada kondisi lingkungan. Penyebaran informasi di media sosial tidak hanya bergantung pada isi pesan, melainkan pada desain platform yang mengoptimalkan distribusi konten berdasarkan keterlibatan emosional. Nah, Fisher ngejelasin kalau algoritma media sosial memang menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi penyebaran konten emosional. Ketika pengguna itu beraksi nih terhadap suatu unggahan melalui komentar atau likes atau share, maka sistem akan menganggap konten tersebut bernilai tinggi dan memperluas distribusinya kepada pengguna lain. Akibatnya bagaimana? Jadi informasi yang paling cepat menyebar bukanlah informasi yang paling benar, melainkan informasi yang paling mampu itu ngebangkitin emosi, sehingga dalam perspektif Fisher nunjukin bahwa fenomena ini tuh ngejelasin mengapa rumor atau teori konspirasi dan disinformasi dapat berkembang lebih cepat dibandingkan klarifikasi atau fakta ilmiah. Jadi dengan demikian bahwa media sosial ini bertindak sebagai lingkungan epidemiologis baru yang mempercepat penularan psikologis dan sosial dalam skala global. Jadi di bab ini itu ngejelasin kalau media sosial telah menjadi infrastruktur utama yang mampu nyebarin informasi dengan sangat cepat, saudara. Jadi tanpa ngebedain apakah informasi tersebut benar atau salah. Nah, algoritma ini cenderung memberikan jangkauan lebih besar kepada narasi-narasi politik atau pada berita-berita yang paling emosional, sehingga masyarakat semakin sulit memperoleh informasi yang seimbang dan objektif. Nah, emosi-emosi yang mudah dibangun dalam sistem sosial media sosial, seperti contohnya kalau kita ambil contoh seperti kemarahan, ketakutan, atau kecemasan, ini dapat nyebar nih dari satu pengguna ke pengguna lain melalui paparan konten yang terus berulang. Akibatnya, khalayak menjadi lebih rentan terhadap kepanikan, terhadap rumor, terhadap hoax, dan polarisasi. Karena laju penyebaran informasi itu seringkali jauh lebih cepat ya dibandingkan kemampuan daripada media konvensional atau pemerintah ataupun maupun institusi lainnya itu untuk memberikan verifikasi dan meluruskannya. Jadi permasalahannya itu bukan hanya keberadaan kuman dalam tanda kutip ya, berada yang berupa ide berbahaya, tetapi masalahnya itu adalah angin, artinya transformasi atau penyaluran yang terus membawa ide tersebut ke semua khalayak. Semakin banyak orang-orang di luar sana, di ruang media sosial itu dapat menerimanya, sehingga sistem algoritma itu mengubah media sosial menjadi lingkungan yang sangat efisien bagi penyebaran rasa-rasa emosi ataupun perilaku kolektif yang memang menggabungkan dengan sistem perasaan yang ada di setiap penggunanya. Kalau dalam chapter selanjutnya dengan subjek Church Bell ini, McFisher ngebahas bagaimana media sosial itu secara perlahan menggantikan fungsi-fungsi sosial yang selama ini ya, atau selama berabad-abad dijalankan oleh institusi tradisional seperti keluarga, gereja, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal ya. Jadi Fisher menggunakan metafora lonceng gereja sebagai simbol dari institusi yang dulu nyatuin masyarakat melalui pengalaman bersama ya, nilai ataupun kebersamaan dan ritme kehidupan yang relatif seragam. Tapi dengan adanya kehadiran media sosial, ini mengubah pola tersebut dengan menghadirkan ruang digital yang selalu aktif selama 24 jam. Ya, kini menjadi perhatian masyarakat tak lagi dipanggil oleh lonceng gereja gitu atau ruang publik lokal, melainkan notifikasi atau feed dan algoritma yang menentukan apa yang harus diperhatikan setiap saat dan setiap waktu. Terserah waktunya di mana ketergantungan terhadap pengguna itu sendiri. Jadi Fisher itu ngejelasin bahwa perubahan ini memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar.
ketika institusi tradisional melemah, media sosial akan ngambil alih fungsi dalam pembentukan identitas, penyebaran norma, hingga penentuan siapa yang dianggap sebagai anggota kelompok. Nah, akan tetapi berbeda dengan gereja atau komunitas lokal yang memiliki tanggung jawab moral terhadap anggotanya ya, kalau di zaman dulu. Nah, di platform digital ini beroperasi berdasarkan logika ekonomi perhatian. Jadi, mana yang mendapatkan perhatian, mana yang dapat dimonetisasi, mana yang dapat dikembangkan, maka sistem algoritma itu akan mengarahkan pada isu-isu tersebut. Akibatnya apa? Kohesi sosial yang dulu dibangun melalui hubungan tatap muka, sekarang mulai digantikan tuh oleh hubungan algoritmik yang jauh lebih cepat berubah dan lebih rentan terhadap konflik. Nah, Fisher nunjukin kalau media sosial itu bukan hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah struktur dasar kehidupan sosial modern. Jadi, di bab ini tuh nunjukin bahwa media sosial itu telah berkembang menjadi institusi sosial baru yang tidak hanya ngubungin orang, tapi juga mempengaruhi perhatian, pembentukan identitas, dan mengatur cara manusia berinteraksi. Nah, kembali ke metafor yang Fisher highlight, jadi kalau ketika lonceng gereja itu tidak lagi menyatukan masyarakat, ya dalam tanda kutip lonceng gereja ini, maka notifikasi media sosial itu akan mengambil alih peran tersebut dengan logika yang sama sekali berbeda. Nah, platform digital yang ada itu menjadi institusi sosial baru, tapi tidak dibangun untuk memelihara kehidupan bersama, melainkan untuk mempertahankan perhatian pengguna itu sendiri. Menarik dalam chapter selanjutnya yaitu tentang the rabbit hole. McPherson ngejelasin kalau bagaimana algoritma itu atau algoritma yang merekomendasikan dalam sistem yang ada dalam media sosial secara bertahap membawa pengguna memasuki dunia informasi yang semakin sempit, homogen, dan ekstrim. Nah, Fisher menggunakan metafor rabbit hole yang diambil dari kisah Alice in Wonderland itu untuk menggambarkan proses ketika seseorang hanya melalui serangkaian klik ya, scroll yang tampaknya tidak berbahaya, namun akhirnya berada dalam lingkungan digital yang sangat berbeda dari titik awalnya. Jadi pengguna itu merasa tidak dipaksa untuk menerima ide-ide ekstrim ya. Sebaliknya, algoritma secara perlahan menawarkan konten-konten yang sedikit lebih menarik, sedikit lebih provokatif, dan sedikit lebih emosional dalam sebelumnya. Namun setiap interaksi itu menjadi sinyal bagi sistem, jadi untuk memperkuat rekomendasi-rekomendasi berikutnya, sehingga pengguna ini tanpa sadar, mereka akan bergerak semakin jauh dan semakin dalam dari spektrum informasi yang beragam, menuju dunia yang didominasi oleh salah satu narasi tertentu. Jadi, Fisher ini akan nunjukin bahwa proses seperti ini berlangsung karena algoritma lagi. Karena algoritma tidak mengevaluasi apakah suatu informasi itu benar atau salah, melainkan hanya mengukur kemungkinan pengguna akan terus menonton, membaca, atau berinteraksi. Nah, semakin lama seseorang berada dalam lubang kelinci, the rabbit hole ini, semakin kuat keyakinannya bahwa pandangan yang ia temui merupakan representasi objektif dari kenyataan. Nah, pada saat yang sama, paparan terhadap perspektif yang berbeda semakin berkurang. Akibatnya bagaimana? Media sosial itu tidak hanya mempersempit pilihan informasi, tapi juga membentuk cara individu memahami dunia. Fisher menegaskan bahwa mekanisme inilah yang menjelaskan mengapa teori konspirasi, kenapa radikalisme, kenapa isu politik dan komunitas ekstrim itu dapat berkembang melalui jalur yang tampak alami, meskipun sebenarnya diarahkan oleh logika optimasi daripada sistem algoritma itu sendiri. Jadi, media sosial tidak hanya menyediakan informasi, tapi juga secara aktif mengarahkan apa yang dilihat pengguna melalui sistem rekomendasi yang berbasis algoritma. Akibatnya dalam kehidupan keseharian itu akan semakin sulit untuk membangun kesepahaman karena setiap orang hidup dalam lingkungan informasi yang berbeda-beda. Nah, lubang kelinci digital ini tidak terbentuk karena suatu keputusan besar ya, melainkan melalui ribuan rekomendasi-rekomendasi dalam sistem yang terus mengarahkan perhatian pengguna ke arah yang sama. Dan kemudian algoritma ini, kembali lagi yang seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa algoritma ini tidak memaksa seorang menjadi ekstrem, tetapi menciptakan jalur yang membuat ekstremisme atau radikalisme
atau grup-grup yang berada membangun dominasi berita di dalamnya itu semakin mudah ditemukan dan dipertahankan. Pada chapter The New Overlord, Mark Fisher itu mengalihkan perhatiannya itu dari algoritma menuju ke perusahaan-perusahaan teknologi yang mengendalikan atau mengontrol infrastruktur komunikasi global. Jadi Fisher itu berargumen bahwa platform media sosial itu telah berkembang menjadi pusat kekuasaan baru yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan seringkali melampaui kemampuan negara dalam mengatur arus informasi. Nah, perusahaan-perusahaan ini itu menentukan aturan komunikasi, menetapkan standar modernisasi daripada konten yang ada, kemudian pastinya akan mengendalikan algoritma, distribusi informasi, serta mengumpulkan data-data, miliaran data ataupun big data para pengguna. Nah, meskipun memiliki pengaruh yang luar biasa besar, kekuatan tersebut itu sebagian besar berkembang tanpa mekanisme akuntabilitas yang setara dengan institusi pemerintah. Fisher ngejelasin kalau para pemimpin perusahaan teknologi menghadapi dilema yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi mereka mengklaim bahwa platform hanyalah penyedia teknologi yang netral, tapi di sisi lain keputusan yang mereka ambil itu mengenai algoritma atau moderasi daripada konten dan desain sistem secara langsung itu mempengaruhi opini publik, stabilitas, ya kan, bahkan keselamatan masyarakat. Nah, di sini Vision nunjukin kalau kekuasaan platform itu bukan hanya berasal dari ukuran perusahaan, seberapa besar perusahaan, melainkan dari kemampuan mereka itu mengendalikan arsitektur perhatian atau arsitektur of attention pada masyarakat modern. Nah, oleh karena itu, media sosial itu terus berkembang nih, menjadi bentuk kekuasaan baru yang tidak sepenuhnya berada di bawah mekanisme demokrasi ataupun mekanisme pasar tradisional. Jadi penguasa baru itu bukanlah mereka yang mengendalikan wilayah, tapi mereka yang mengendalikan perhatian para pengguna dalam sistem sosial media, dan platform digital itu telah menjadi satu institusi global yang menjalankan fungsi-fungsi publik tanpa struktur akuntabilitas yang sebanding dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki. Begitu. Dalam penjelasan selanjutnya, di chapter tentang dictatorships of the likes, Fisher ngejelasin bagaimana kalau tombol yang ada dalam sosial media seperti like, share, and retweet itu, serta berbagai bentuk metrik keterlibatan atau engagement metrik itu berkembang menjadi satu mekanisme yang mengatur perilaku manusia di media sosial. Jadi Fisher nunjukin kalau fitur-fitur tersebut itu pada awalnya dirancang untuk mempermudah interaksi pengguna. Namun seiring berjalannya waktu terus berkembang dalam sistem algoritma, matrik tersebut berubah menjadi indikator utama yang nentuin distribusi informasi ke seluruh platform. Nah, semakin banyak sebuah konten memperoleh like, komentar, atau share, maka semakin besar peluang daripada algoritma itu untuk menyebarkan kepada pengguna lainnya. Akibatnya, pengguna mulai menyesuaikan perilaku mereka agar memperoleh respon yang lebih besar dari sistem dong. Tanpa disadari, keputusan mengenai apa yang ditulis, dibagikan, bahkan dipikirkan mulai dipengaruhi oleh kemungkinan memperoleh validasi digital. Nah, Fisher negasin kalau kondisi tersebut menciptakan bentuk baru dari konten sosial atau dari kontrol sosial yang tidak bergantung pada paksaan langsung, melainkan pada mekanisme penghargaan sosial yang terus-menerus. Sehingga individu itu akan terdorong untuk menghasilkan konten yang sesuai dengan logika algoritma karena reward digital itu. Reward digital itu memberikan keputusan psikologis sekaligus meningkatkan visibilitas daripada pengguna. Nah, dalam jangka yang panjang, di ruang publik digital akan berubah menjadi kompetisi perhatian, ya kan, di mana nilai suatu gagasan semakin ditentukan oleh tingkat popularitas, bukan oleh kualitas argumen atau kebenarannya. Jadi Fisher menyebutkan bahwa ini sebagai kediktatoran daripada tombol yang dibuat dalam sistem sosial media. Yang ya ini kondisi ketika metrik keterlibatan secara perlahan menjadi kekuatan yang mengarahkan perilaku kolektif masyarakat digital. Jadi media sosial itu lebih menghargai
lebih menghargai konten yang mampu menarik perhatian dan ngasilin banyak interaksi dibandingkan konten-konten yang yang akurat ataupun yang bermanfaat tapi tidak ada engagement dengan pengguna lainnya. Jadi di ruang diskusi publik pun akan semakin dipengaruhi oleh logika popularitas, sehingga gagasan yang paling viral itu seringkali lebih berpengaruh terhadap gagasan yang paling berkualitas. Viralitas itu lebih menarik perhatian lah dibandingkan gagasan-gagasan yang berkualitas. Nah, maka ketika perhatian itu menjadi mata uang utama media sosial, seperti tombol like, share, dan komen itu berubah menjadi instrumen yang dapat menentukan apa yang dianggap bernilai oleh masyarakat digital itu, dan kemudian akan dapat dimonetisasi dan mempunyai nilai ekonomi kan. Jadi tapi di sisi lain pengguna yang lain ini tidak dipaksa mengikuti logika algoritma, malah mereka terdorong melakukannya karena penghargaan atau adanya reward sosial yang diberikan oleh sistem, sehingga ada keterkaitan dan ketertarikan pada sistem itu untuk terus memantaunya. Pada chapter terakhir ini, sahabat Ruang Tadarus, Fisher mengutip sebuah judul yang subchapter ya, yang disebut dengan infodemic. Jadi tujuannya di sini Mac Fisher itu ingin memperlihatkan bagaimana sih seluruh mekanisme yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya itu berpuncak pada fenomena ledakan informasi, ya kan, information overloaded, yang disertai penyebaran disinformasi secara masif. Nah, Fisher nunjukin bahwa media sosial ini tidak hanya mempercepat distribusi berita, tapi juga mempercepat penyebaran rumor atau teori konspirasi, kepanikan, atau narasi-narasi yang saling bertentangan. Nah, dia mencontohkan dalam situasi krisis global, terutama seperti dulu ya, waktu zamannya pandemi COVID-19, itu menjadi salah satu konteks utama pembahasan dalam buku ini, di mana algoritma terus bekerja berdasarkan prinsip yang sama. Jadi memaksimalkan, mengoptimalkan perhatian pengguna, engagement of the netizen. Akibatnya informasi yang paling mengejutkan atau paling emosional atau paling kontroversial seringkali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi ilmiah yang telah diverifikasi. Jadi Fisher negasin kalau masalah utamanya lagi itu bukan sekedar keberadaan berita palsu atau fake news, melainkan keruntuhan ekologi informasi, ya kan? Ketika masyarakat dibanjiri berbagai informasi yang saling bertentangan, kemampuan publik untuk membedakan fakta, opini, dan manipulasi menjadi semakin lemah. Nah, dalam kondisi seperti itu, sahabat Ruang Tadarus, kepercayaan terhadap institusi media atau ilmu pengetahuan, ya, sains, bahkan terhadap sesama warga negara itu mulai menurun. Jadi Fisher itu nyimpulin kalau infodemik merupakan hasil kumulatif dari seluruh logika media sosial modern. Jadi optimasi perhatian atau personalisasi informasi, polarisasi ya, validasi sosial, dan kekuasaan algoritma yang telah dibahas sejak awal tadi itu menjadi salah satu kekuatan tersendiri. Jadi media sosial itu telah menjadi saluran utama penyebaran informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran disinformasi, terutama pada saat-saat terjadi krisis. Nah, dalam infodemik ini, persoalan bukan hanya bahwa informasi palsu beredar, tetapi bahwa seluruh lingkungan informasi menjadi tidak stabil sehingga masyarakat tuh kesulitan tuh mengenali kebenarannya. Jadi algoritma itu malah mempercepat penyebaran setiap informasi yang mampu menarik perhatian tanpa dapat ngebedain manfaat maupun bahayanya bagi masyarakat itu sendiri. Ya, Fisher menutup bukunya ini dengan menegaskan bahwa The Chaos Machines itu bukanlah sesuatu yang muncul karena niat jahat daripada individu tertentu, namun melainkan hasil dari keputusan-keputusan desain yang secara konsisten itu mengutamakan perhatian sebagai sumber keuntungan ekonomi ya. Jadi selama bertahun-tahun ini platform media sosial berhasil menghubungkan konektivitas dan miliaran informasi sebagai big data dari para pengguna, tetapi pada saat yang sama itu membangun sistem yang secara tidak sengaja memperkuat ya kan kontradiksi ataupun konflik atau polarisasi dan penyebar informasi yang menyesatkan.
Jadi Fisher ini malahan menolak pandangan yang menyederhanakan persoalan sebagai kesalahan pengguna atau semata-mata kesalahan teknologi. Sebaliknya menurut Fisher menunjukkan bahwa perilaku manusia atau model bisnis platform dan algoritma itu saling berinteraksi membentuk sebuah sistem yang kompleks. Nah, sebagai penutup daripada buku ini, Fisher ngajak kita untuk memandang media sosial sebagai teknologi yang dapat diperbaiki melalui perubahan desain, tata kelola, dan tanggung jawab publik. Ia nawarin solusi yang dalam buku ini, tapi nekanin juga pentingnya transparansi algoritma, akuntabilitas perusahaan teknologi, dan penguatan institusi yang demokratis, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Karena ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk terintegrasi sebagai sistem yang baik atau yang dapat digunakan sebagai perbaikan. Karena masa depan ruang digital itu tidak ditentukan oleh teknologi semata, melainkan oleh pilihan kolektif mengenai bagaimana teknologi tersebut dirancang ya, diatur dan digunakan demi kepentingan publik. Oke, jadi Fisher meng-highlight tentang semua informasi yang dia bahas dalam buku ini berdasarkan dari informasi-informasi yang didapatkan dia dari whistleblower dari perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi di mana dia ngejelasin kalau whistleblower itu bukan sekedar pembocor rahasia ya, tetapi sumber yang memungkinkan publik melihat bagaimana keputusan-keputusan penting di balik layar platform media sosial itu sebenarnya dibuat. Jadi whistleblowing yang dia dapatkan merupakan informasi yang akurat yang menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan buku ini karena memberikan bukti bahwa banyak sekali persoalan media sosial bukan sekedar dugaan para akademisi atau jurnalis, melainkan juga diketahui oleh orang-orang di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi dokumen-dokumen internal yang ada menunjukkan kalau para peneliti, para researcher, para tim ahli dari perusahaan-perusahaan teknologi ini seperti Facebook misalkan contohnya, itu telah menemukan berbagai dampak negatif sistem algoritma yang jauh sebelum isu tersebut menjadi perhatian publik sebetulnya. Namun berbagai temuan itu seringkali tidak diikuti dengan perubahan kebijakan yang berarti. Jadi bagi Fisher, informasi daripada whistleblower ini menjadi titik balik karena mengubah perdebatan dan sekedar opini yang menjadi pembahasan didukung bukti internal dari perusahaan. Sebelumnya memang banyak sih kritik terhadap media sosial ini dianggap hanya spekulasi atau berdasarkan riset semata. Namun setelah dokumen-dokumen internal yang diberikan ini dikaji, ditelaah, kemudian diungkap, semakin jelas kalau perusahaan-perusahaan telah memahami berbagai resiko dari sistem yang mereka bangun, tetapi respon mereka seringkali tidak didalami atau tidak sebanding dengan besarnya dampak yang ditimbulkan. Nah, pada akhirnya Fisher menggunakan pembahasan tentang whistleblowing ini atau informasi yang didapat dari internal untuk menegaskan tesisnya bahwa masalah terbesar media sosial itu bukan semata-mata perilaku penggunanya, melainkan desain, algoritma, dan model bisnis platform yang secara sistematis memberikan penghargaan atau reward digital pada perhatian pengguna dan keterlibatan dan ataupun konflik yang ada pun itu berdasarkan dominasi berita yang ada. Meskipun hal ini dapat merugikan individu, masyarakat, dan demokrasi, namun kenyataannya itu adalah bagian daripada sistem itu sendiri. Sahabat Ruang Tadarus, setelah menelusuri 12 chapter dalam buku The Chaos Machines Mick Fisher ini, kita sampai pada satu kesimpulan dalam perspektif saya yang mungkin bisa kita renungkan bahwa sebetulnya Mick Fisher ini tidak sedang mengatakan bahwa media sosial adalah musuh manusia. Ia juga tidak berargumen bahwa teknologi harus ditinggalkan. Yang ingin Fisher tunjukkan adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar, bahwa teknologi yang dirancang untuk memaksimalkan perhatian manusia pada akhirnya dapat mengubah ya cara kita berpikir, merasakan, berhubungan, bahkan cara kita memahami kenyataan. Jadi dalam perspektif saya, kalau buku ini mengajak kita melihat bahwa persoalan media sosial bukan
sekedar hoax, ujaran kebencian, polarisasi politik, atau kecanduan digital. Semuanya itu hanyalah gejala, karena akar persoalannya terletak pada sebuah sistem yang memberi penghargaan kepada apa yang paling mampu menarik perhatian, bukan kepada apa yang paling benar, paling bijaksana, dan paling bermanfaat. Nah, ketika perhatian itu sudah menjadi komoditas, emosi menjadi mata uang, algoritma menjadi pengatur ruang publik, maka sistem demokrasi, sistem kesehatan, dan mental kita, dan kohesi sosial yang ada di masyarakat sekarang ini ikut dipertaruhkan, ya kan? Jadi mesin-mesin yang diciptakan ini oleh manusia, ya kan, sehingga manusia pula yang memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Masa depan media sosial akan sangat bergantung pada bagaimana kita merancang teknologi, bagaimana pemerintah membangun regulasi yang accountable, bagaimana perusahaan teknologi menjalankan tanggung jawab sosialnya, dan bagaimana kita sebagai pengguna dapat mengembangkan literasi digital serta kemampuan berpikir kritis. Dan masa depan media sosial ini bergantung pada keberanian kita, keberanian masyarakat dan institusi untuk menempatkan kepentingan publik di atas logika. Mungkin pertanyaan terpenting yang bisa kita tinggalkan setelah kita membedah buku ini bukanlah apa yang dilakukan media sosial terhadap kita, melainkan masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun melalui teknologi yang kita ciptakan. Sebab pada akhirnya algoritma hanya mengoptimalkan tujuan yang diberikan kepada kita, ya, dan kitalah yang menentukan tujuan tersebut. Oke, sahabat Ruang Tadarus, terima kasih telah mengikuti pembahasan buku The Chaos Machine karya daripada Mick Fisher. Jika merasa pembahasan ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana media sosial membentuk pikiran, ya kan, demokrasi, psikologi, dan kehidupan sosial kita, maka jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan untuk memberikan kritik dan saran. Nah, menurut sahabat Ruang Tadarus, kalau memang misalkan media sosial ini masih menjadi alat yang kita kendalikan, atau justru kita mulai dikendalikan oleh algoritma, ayo, gimana tuh? Nah, tuliskan komen dan pendapat serta kritik di kolom komentar. Jika berkenan, mari kita berdiskusi secara kritis, terbuka, dan saling menghormati agar kita terus belajar. Nah, sampai bertemu pada pembahasan buku berikutnya. Tetaplah membaca, tetaplah berpikir kritis, jaga kesehatan, karena seperti yang diingatkan oleh banyak pemikir besar, ya kan? Masa depan peradaban tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang kita bangun, tetapi oleh kebijaksanaan dalam menggunakannya. Oke, sahabat Ruang Tadarus, salam literasi, salam kritis, salam Ruang Tadarus, sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Ciao.